Hai semuanya, selamat datang di channel Rina Winara. Di sini membahas make up, tips, hijab, pendidikan, dan hiburan. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas yang pertama dan yang kedua, sekarang yang terakhir. Silahkan saksikan. Lanjut. Nah, yang keenam. Yang keenam adalah biji. Biji tanaman tomat berbentuk pipi, berbulu, dan memiliki warna putih, putih kekuningan, serta coklat muda. Panjang biji tomat antara 3-5 mm dengan lebar 2-4 mm. Biji tomat saling melekat yang diselimuti oleh daging buah, serta tersusun mengelompok dengan dibatasi oleh daging buah. Nanti gambarnya akan saya perlihatkan. Terus jumlah biji pada tiap buah cukup bervariasi tergantung dari jenis varietas serta lingkungan tumbuh, yaitu sekitar 200 biji per buah. Biasanya biji tomat dapat dimanfaatkan untuk bahan perbanyakan tumbuhan. Biji tomat dapat tumbuh setelah 5-10 hari setelah tanam. Nah, kenapa sih saya tahu materi ini? Karena saya juga baca-baca di internet. Jadi kalian kalau kurang memahami apa yang saya jelaskan, boleh kalian langsung aja cek di internet mengenai pembahasan tumbuhan tomat. Pasti di situ ada. Nah, ini dia gambar biji tomat. Nah, gambar biji tomatnya tuh terlihat kan. Jadi dia itu menempel di sela-sela daging buah tomat. Oke, jadi jangan sayuran tomat, yaitu buah tomat. Lanjut. Nah, di sini pastikan teman-teman tuh memikirkan apa sih manfaatnya tomat, kenapa harus dikonsumsi, kenapa harus kita makan, kenapa sering ada di sambal, sering ada di sayuran. Nah, ini adalah kegunaan dalam tanaman tomat antara lain. Yang pertama, mencegah kanker. Pada buah tomat terdapat kandungan antioksidan dan vitamin C yang dapat membantu untuk menangkal radikal bebas serta melawan kanker. Yang kedua, melindungi jantung. Tomat juga mengandung potasium, kolin, serta serat dan vitamin C yang dapat membantu untuk meningkatkan fungsi jantung. Terus yang ketiga ada bagus untuk kulit. Pada tanaman tomat terdapat kandungan vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai proses sintesis kolagen. Maka dari itu tomat dapat digunakan untuk membantu menjaga kulit agar tetap kencang serta awet muda, dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan elastisitas bahkan menyembuhkan luka bakar. Nah, kalian pernah nggak mencoba tomat digunakan sebagai masker? Kalau belum pernah, coba gunakan, karena tomat juga bagus digunakan untuk masker, tapi harus dibejek-bejek dulu sampai sampai bubuk, lalu diusapkan ke muka, tunggu kering, lalu bilas seperti itu. Tapi jangan digunakan setiap hari. Terus yang D, meningkatkan penglihatan. Tomat juga mengandung senyawa beta karoten serta vitamin A yang sangat penting untuk menjaga penglihatan serta mendukung fungsi retina agar tetap normal dan tidak mengalami gangguan. Nah, jadi untuk teman-teman yang matanya minus seperti saya, banyaklah mengkonsumsi tomat. Bisa di jus, bisa juga dicampur dengan sayuran, terserah kalian, sesuka hati kalian saja. Nah, terus di sini ada melawan peradangan. Untuk mencegah sekaligus mengobati sakit radang, cara terbaik yang dapat dilakukan yaitu dengan rutin minum 1 gelas jus tomat setiap hari untuk melawan atau mencegah penyakit radang atau sakit radang. Oke teman-teman, jadi boleh tuh dicoba. Lanjut, nah tadi kan manfaatnya, klasifikasinya, pengertian tomatnya, dan sekarang kita tidak bisa
mendapatkan tumbuhan tomat atau buah tomat tersebut kalau tidak dibudidayakan atau tidak ditanam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara budidaya tanaman tomat. Nah, proses budidaya yang ada dalam tanaman tomat diantaranya yang pertama yaitu penyemaian. Bibit tomat sebaiknya disemai terlebih dahulu sebelum ditanam pada kotak pesamaian atau tray atau polybag, di polybag ya. Bisa juga di dalam baskom, di dalam kotak-kotak seperti itu terserah kalian, atau di polybag yang warna hitam. Terus media semai berupa polybag atau sejenisnya terlebih dahulu dicampur dengan tanah, arang sekam serta pupuk kandang dengan perbandingan yaitu 1:1:1. Bibit ditanam dalam media semai dan dipelihara sampai berumur kurang lebih 25-30 hari setelah disemai. Nah, yang kedua, penanaman. Setelah bibit tomat sudah siap, tanam bibit pada lubang tanam dengan jarak 70 x 60 cm. Pada saat penanaman tomat, usahakan bibit tidak diletakkan di tanah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tanaman tidak membusuk serta terjangkit penyakit yang disebabkan oleh kotoran dari tanah. Saat yang paling sesuai untuk menanam tomat yaitu 2-4 minggu sebelum hujan berakhir. Nah, penanaman dapat dilakukan ketika sore hari supaya tanaman tidak layu dan dapat beradaptasi pada lingkungan yang baru ditanami. Terus nih, yang terakhir adalah pemupukan. Sudah pesemaian, sudah ditanam, dan yang terakhir pemupukan biar tanamannya lebih subur. Pupuk kandang diberikan saat tanaman memasuki fase vegetatif, lalu berikan juga pupuk organik. Nah, pupuk ini diberikan jika tanaman tersebut sudah mulai tumbuh. Jadi jangan baru dipindahin baru diberi pupuk, tidak. Jadi pas fase vegetatif seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan secara singkatnya mengenai pengertian tanaman tomat, klasifikasi, ciri morfologi, manfaat, dan cara budidayanya. Semoga melalui video ini memberikan wawasan kepada segenap pembaca atau pendengar di video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.